Teman-teman, kita lagi di Taman Purbakala nih teman-teman. Ini siang hari ya teman-teman, jadi agak sepi ya. Nah ini kita di Taman Purbakala. Nah ini pintu masuknya dari sini ya. Dari depan pintu masuk kita disambut prasasti nih teman-teman. Ini prasasti Buddha ya teman-teman. Nah itu pintu masuk ke dalam museum ya. Nah ini prasastinya. Nah ini prasasti Buddha. Nah kita akan masuk ke dalam museum Purbakala ini ya teman-teman. Nah untuk masuk ke dalam museum ini bayarnya 5.000 nih teman-teman. Nah ini bagian dalam museumnya ya. Nah ini ada tentang jejak-jejak Sriwijaya ya, jejak-jejak kerajaan Sriwijaya ya. Di sini ada penjelasannya ya teman-teman, tuh lihat ya, di sini lengkap tentang jejak-jejak perjalanan kerajaan Sriwijaya nih teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam dulu untuk jalan-jalan nih teman-teman. Nah ini ada prasasti-prasasti ya. Nah ini prasasti, arca-arca yang akan dipajang di museum ini teman-teman tuh ya. Nah ini denah wilayahnya, ini seperti apa itu namanya, ular tangga. Nah kita masuk ke dalam. Nah ini kita masuk ke dalam, ini tentang sejarah kerajaan Sriwijaya nih teman-teman, tuh lihat ya. Tuh. Ini tentang kerajaan Sriwijaya, ini prasasti tuh ya. Ini prasasti, kita akan masuk ke dalam lagi ya. Kita akan masuk ke dalam lagi melihat peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya nih teman-teman. Tuh ya, kita masuk dulu ke dalam lagi nih teman-teman, ada apa ya. Tuh ya, lihat ya teman-teman ya. Nah kita masuk ke dalam lagi, ini ada yang namanya perahu nih. Ini kayu perahu tuh teman-teman ya. Nah ini juga prasasti ya teman-teman. Ini prasasti dari kerajaan Sriwijaya tuh. Nah teman-teman kalau ke Palembang ya, jangan lupa mampir ke Taman Purbakala ini nih teman-teman, karena tempat ini juga banyak peninggalan sejarah-sejarah dari kerajaan Sriwijaya. Nah ini prasasti juga nih teman-teman ya. Nah teman-teman bisa komentar ini prasasti apa ya. Tuh lihat ya teman-teman. Nah ini prasasti Talang Tuwo. Nah prasasti Talang Tuwo, peninggalan kerajaan Sriwijaya nih teman-teman. Nah kita lihat dulu sebelah sini. Ini ada perahu peninggalan sejarah nih teman-teman. Nah jadi ini kerajaan Sriwijaya ini membuat perahu dengan menggunakan kayu ini nih teman-teman. Nah ini kayunya ya. Ini kayu-kayu kerajaan Sriwijaya nih teman-teman ya. Nah kita lihat kayunya. Tuh, ini kayu dari peninggalan kerajaan Sriwijaya. Tuh, kita lihat dulu. Nah ini prasasti dan kayu-kayunya nih teman-teman ya. Tuh panjang sekali teman-teman kayunya nih. Teman-teman kalau penasaran boleh deh langsung ke Taman Purbakala nih teman-teman tuh ya. Nah ini namanya kemudi kapal. Oh ini kemudi kapal teknologi dari kerajaan Sriwijaya nih teman-teman ya. Ini kayunya ya. Ini kayunya sudah berumur ribuan tahun nih teman-teman. Ini kayunya umurnya sudah ribuan tahun ya. Jadi ini peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya ya teman-teman. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini bagian prasasti-prasasti ya teman-teman ya. Tuh, ini prasasti-prasasti. Ini prasasti apa ini? Nah, ini bahannya batu ya. Ini dari batu. Jadi diukir oleh orang-orang di kerajaan Sriwijaya dulu. Nah, ini juga prasasti ya teman-teman. Nah ini prasastinya, kita pegang-pegang ya. Nah prasasti ini peninggalan kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan yang menyatukan seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Teman-teman kalau tahu sejarahnya boleh komentar di kolom komentar ya teman-teman. Nih ini prasastinya nih teman-teman. Teman-teman tidak rugi ya kalau masuk ke sini cuman bayar 5.000 ya. Jadi cuman bayar 5.000 teman-teman sudah bisa lihat apa namanya peninggalan dari kerajaan Sriwijaya ya teman-teman. Kerajaan yang pada masa jayanya itu sangat besar ya teman-teman ya. Ya ini kerajaan kebanggaan kita ya teman-teman ya. Apalagi khususnya warga kota Palembang ya. Waktu itu kan Palembang itu pusatnya kerajaan Sriwijaya nih teman-teman. Nah ini prasasti juga nih teman-teman. Nah ini prasasti juga. Jadi banyak di sini peninggalan-peninggalan
Kerajaan Sriwijaya. Ini prasasti. Ini prasasti apa ini? Nah, ini prasastinya ya. Tuh, jadi zaman dulu itu orang-orang kalau menulis tuh di batu ya, di prasasti ya, diukir ya teman-teman ya. Mungkin zaman itu belum ada kertas, ya pastilah belum ada kertas, kan kertas aja temukan tahun berapa ya teman-teman ya. Nah, ini patung Buddha nih teman-teman tuh ya. Ini Buddha apa ya teman-teman? Teman-teman bisa komentar deh, ini Buddha apa nih teman-teman tuh ya. Nah, ini patung Buddha peninggalan kerajaan Sriwijaya nih teman-teman. Ini namanya patung Buddha Siguntang ya, Arca Buddha Siguntang. Nah, Arca Buddha Siguntang. Ini ada Arca lagi ya teman-teman. Ini namanya Arca teman-teman. Ini namanya Arca. Nah, ini Arca apa itu? Nah, ini Arca ya nih. Nah, ini Arca. Ini Arca Buddha juga nih teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat tentang sejarah kerajaan Sriwijaya, nah langsung ke sini saja ya. Ini namanya Arca Buddha Anwalosewara. Nah, teman-teman ya bisa cari-cari tentang sejarahnya di mana ya. Nah, sejarahnya ada, pasti teman-teman bisa browsing atau searching ya. Nah, ini Arca Buddha ya. Ini peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ini juga ada arca juga. Arcanya ini kecil nih teman-teman ya. Arcanya kecil. Nah, kita lihat lagi di sebelah sini. Ini arca juga nih teman-teman tuh ya. Ini arca juga nih. Tuh, ini banyak banget nih ini apa namanya peninggalan kerajaan Sriwijaya teman-teman. Ini namanya Arca Maitreya. Nah, ini sebelah sini lagi ada patung Buddha juga ya, atau bisa disebut arca ya teman-teman ya. Tuh, lihat ya. Nah, ini arca Buddha juga nih teman-teman. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya itu kerajaan Buddha ya teman-teman ya. Atau kalau saya salah, teman-teman bisa ralat di komentar ya teman-teman. Oke. Nah, ini juga ya teman-teman. Tuh. Jadi teman-teman di sini bisa sekalian rekreasi dan bisa langsung menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah kerajaan Sriwijaya nih teman-teman. Tuh ya, ini Arca Buddha juga ya teman-teman. Ini Arca Buddha juga. Nah, banyak nih ya. Jadi di sini banyak tentang sejarah-sejarah kerajaan Sriwijaya ya teman-teman. Nah, teman-teman coba dong komentar siapa raja di kerajaan Sriwijaya nih teman-teman ya. Ini kerajaan kebanggaan kita ya, kerajaan Sriwijaya ya, kerajaan besar ya pada masanya ya teman-teman ya. Tuh ya, yang berpusat di kota Palembang ya. Kota Palembang itu kota tertua di Indonesia nih teman-teman ya. Tuh ya teman-teman, kita lihat ya. Ini Arca Buddha juga. Tuh ya, kita akan jalan lagi, masuk ke dalam lagi nih teman-teman. Banyak lagi peninggalan-peninggalan sejarah maupun kesenian dari kerajaan Sriwijaya ya teman-teman ya. Nah, ini batu apa nih teman-teman ya? Kita lihat dulu. Ini namanya Sidaryata. Nah, ini Sidaryata ini mungkin ini batu-batu yang biasa digunakan kerajaan Sriwijaya ya. Nah, itu sejarahnya ya teman-teman. Ini prasasti nih sepertinya nih teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman tahu ya, ini bisa komentar nih pakai bahasa apa ya teman-teman. Ya, ini bahasa Sanskerta atau bahasa apa ya teman-teman. Teman-teman bisa diskusi kita di komentar ya, membahas tentang kerajaan Sriwijaya nih teman-teman ya. Teman-teman waktu mungkin pernah juga ya belajar sejarah waktu SD ya, pasti diajari ya kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi teman-teman yang tertarik tentang sejarah-sejarah bisa langsung ke sini nih teman-teman ya. Jadi bisa lihat langsung yang namanya peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya nih teman-teman. Nah, ini ada patung lagi. Tuh, ini patung apa ini? Ini namanya, nah ini arca juga, ini berbentuk seperti hewan ya teman-teman ya. Tuh ya, berbentuk seperti hewan. Tuh. Nah, ini bentuknya unik ya teman-teman ya, bentuknya unik diukir ya. Nah, ini binatang apa ini? Nah, ini ya teman-teman bisa langsung komentar deh. Nah, ini binatang maaf ya, ini arca. Nah, ini juga peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Itu ada arca juga ya teman-teman. Tuh, bisa langsung teman-teman komentar nih. Ini apa namanya? Tentang apa nih teman-teman ya. Kita langsung bisa belajar sejarah kerajaan Sriwijaya yang megah kebanggaan negara kita nih teman-teman, pastinya yang berpusat di kota Palembang ya teman-teman. Tuh lihat ya, ini banyak sekali arcanya ya teman-teman.
Ini ada arcanya, ini namanya Situs Gede Ingsuro. Oh, jadi ini namanya Situs Gede Ingsuro ya, teman-teman. Nah, ini peninggalan kerajaan Sriwijaya bernama Situs Gede Ingsuro. Nah, di sebelah sini ini ada lagi namanya Bumi Ayu Temple. Oke, ini Bumi Ayu Temple ini semacam candi ya, teman-teman ya. Tuh, lihat ya. Ini ada apa lagi nih? Ini prasasti ya, teman-teman. Ini ada prasasti lagi. Nah, jadi di dalam museum ini menyimpan prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ini kepala kakak candi, dan ini apa ini? Ini juga prasasti juga ya, teman-teman. Tuh, ini prasasti, dan ini sepertinya potongan-potongan dari candi ya, teman-teman. Nah, ini namanya Alakatura. Oke. Nah, ini juga. Oh, ini ukiran-ukirannya. Jadi zaman dahulu itu mungkin orang-orangnya suka ukir-ukiran ya. Jiwa seninya tinggi ya, teman-teman. Tuh, lihat ya. Tuh. Ini juga ukir-ukiran semua nih, teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat ke sini nih, kita seperti dibawa ke dalam sejarah ya, sejarah kerajaan Sriwijaya ya. Kita bisa lihat langsung yang namanya peninggalan kerajaan Sriwijaya ya. Ini sepertinya potongan-potongan dari bangunan candi ya, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Ini tuh ya, kita lihat. Nah, ini potongan dari candi ya, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa di komentar candi apa saja yang ada di kerajaan Sriwijaya ya, teman-teman ya. Tuh, ini bagian dalamnya nih. Nah, jadi di dalam museum ini cukup banyak sekali ya tentang peninggalan kerajaan Sriwijaya ya, teman-teman ya. Tuh ya. Kita lihat lagi di sebelah sini. Nah, itu ikon Kota Palembang, ikon sejarah Sumatera Selatan ya. Nah, ini apa ini? Ini artefak perdagangan lintas negara. Oh, jadi waktu itu mereka kan barter ya. Jadi kita kalau berdagang tuh kan sistem barter ya kalau zaman dulu ya. Zaman dulu itu belum ada yang namanya uang kertas nih, teman-teman. Jadi kita sistem belanjanya barter. Nah, ini artefak dari apa namanya, yang dipakai orang-orang kerajaan dahulu kalau dia melakukan perdagangan nih, teman-teman. Nah, ini artefaknya ya. Nah, ini ada mangkuk-mangkuk, ini bahannya mungkin teman-teman bisa komentar ya, bahan dari apa ya. Nah, ini ada guci juga ini, teman-teman. Nah, guci ini nilainya pasti mahal nih, teman-teman ya. Ini namanya apa nih? Tempayan guci. Oh, ini namanya guci tempayan nih, teman-teman tuh ya. Nah, jadi zaman dahulu mungkin mereka itu berdagang dengan barter ya, barter dengan guci, bahan makanan ya gitu ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi kerajaan Sriwijaya itu banyak sekali peninggalannya nih, teman-teman. Tuh ya. Nah, ini bagian dari candi juga sepertinya, teman-teman. Ini bagian dari candi juga. Tuh, ini apa namanya nih? Ini namanya apa tuh ya, teman-teman ya? Teman-teman bisa di komentar ya. Nah, kita lihat di dalam sini. Nah, ini ada lagi ya. Ini ada lagi artefak peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Tuh ya, teman-teman. Ya, teman-teman kalau penasaran bisa langsung mengunjungi situs Taman Purbakala ya, teman-teman ya. Nah, langsung saja ke Taman Purbakalanya. Nah, kalau ini ada yang namanya guci juga ya, teman-teman. Nah, ini guci-guci. Jadi zaman dahulu mungkin orang-orang kerajaan Sriwijaya itu hobi guci ya, hobi karya seni guci ya, teman-teman ya. Tuh ya. Mungkin guci ini bisa mengangkat status sosial ya, mungkin teman-teman ya. Nah, tuh lihat ini pecahan-pecahan gucinya nih, teman-teman. Tuh. Oh, berarti zaman dahulu itu mereka itu suka yang namanya barang-barang ya. Ini mungkin barang mewah pada masanya nih, teman-teman. Nah, ini ada aksesoris ya. Oh, ini ada gelang-gelang. Ini peninggalan kerajaan Sriwijaya nih, teman-teman. Nah, mungkin berarti zaman kerajaan dahulu ya, mereka sudah pakai aksesoris nih, teman-teman. Tuh ya, ini ada logam ya. Ini terbuat dari logam ya. Ini manik-manik ini dari logam ya, berarti ini, teman-teman ya. Wah. Nah, ini tentang penjelasan Batanghari dan Kerajaan Melayu. Oke. Persahabatan ekonomi. Nah, ini ada prasastinya nih, teman-teman.
Ini prasasti apa? Arca, sorry, Arca nih teman-teman. Oke, ini namanya Arca ya teman-teman. Nah, ini kita masuk lagi, kita lihat lagi. Nah, di sini juga banyak lagi guci-guci ya. Nah, guci apa nih? Apa mangkuk nih ya? Ya, guci-guci atau mangkuk ya. Nah, berarti zaman itu memang mangkuk ini sering untuk barter ya mungkin teman-teman ya. Tuh ya. Tuh. Zaman dahulu kan belum ada yang namanya uang kertas ya, apalagi sekarang kiris nggak ada itu namanya. Kerajaan pakai kiris. Nah, ini guci-guci juga ya teman-teman tuh. Banyak sekali. Oke, tuh lihat ya teman-temannya bagus-bagus ya. Wah, zaman dahulu berarti memang yang namanya seni rupa ya, seni rupa tuh memang sudah ada sejak zaman kerajaan nih teman-teman ya. Tuh lihat ya. Nah, kita akan maju lagi ke belakangnya nih teman-temannya, ada apa di sini teman-teman. Nah, ini mungkin ada Arca juga ya teman-teman. Nah, ini pasca Sriwijaya. Oke. Jadi pasca Sriwijaya itu kekuatan laut Sriwijaya. Nah, waktu itu mungkin ini runtuhnya kerjaan Sriwijaya ya teman-teman ya. Oke, ini peninggalan waktu pasca Sriwijaya nih teman-teman. Tuh ya. Itu ada Arca juga. Itu apa itu namanya itu? Nah, itu seperti ulek kan ya, tapi ya teman-teman bisa komentar lah ya apa itu bentuknya ya. Tuh ya. Nah, ini memang banyak sekali peninggalan dari kerajaan Sriwijaya ya teman-teman. Nah, peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di kota Palembang ya. Jadi Palembang tuh kota tertua nih teman-teman ya. Tuh, ini ada Arca lagi ya. Wah, ini Arca lagi, banyak ya arca-arca ya. Oke, ini Arca juga. Nah, ini teman-teman bisa langsung mampir ke Taman Purbakala kalau penasaran mau isinya apa ya. Tuh, banyak sekali. Jadi kita sambil rekreasi, sambil melihat ragam seni budaya kerajaan Sriwijaya ya teman-teman ya. Kita bisa langsung melihat ragam seni dan budaya peninggalan kerajaan Sriwijaya nih teman-teman. Nah, ini kita masuk lagi, ini penjelasan-penjelasan tentang budaya kerajaan Sriwijaya ya teman-teman. Nah, ini salah satu warisan ya. Nah, ini khas Sumatera Selatan nih teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini juga banyak dijual nih teman-teman yang ini. Nah, ini peninggalan khas kerajaan Sriwijaya ya. Nah, itu antara budaya Cina ya dengan Sumatera Selatan. Oke. Nah, ini ada lagi, ini artefak juga ya teman-teman ya. Tuh ya. Nah, jadi teman-teman kalau ke Taman Purbakala jangan lupa lah masuk museumnya ya teman-teman ya. Bayarnya cuma Rp5.000 nih teman-teman ya. Jadi kita bisa ajak anak-anak untuk rekreasi sekalian memperkenalkan kerajaan Sriwijaya ya teman-teman. Kerajaan yang pada masanya itu berpusat di kota Palembang ya teman-teman. Kerajaan kebanggaan kita ya teman-teman. Tuh ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi mengelilingi yang namanya Taman Purbakala ini teman-teman. Nah, ini aktivitas dari para arkeolog nih mungkin teman-teman ya. Ini aktivitas dari para arkeolog mencari bekas-bekas peninggalan kerajaan Sriwijaya nih teman-teman. Tuh ya, jadi para arkeolog ini eh, sangat perjalanannya panjang ya mencari berkas-bekas situs-situs dan menguak sejarah kerajaan kita nih teman-teman, kerajaan Sriwijaya ya teman-teman. Nah, itu tadi kita sudah dari dalam museum ya teman-teman. Nah, jadi dari dalam museum itu isinya berupa peninggalan dari kerajaan Sriwijaya tuh teman-teman. Ada prasasti-prasasti dan juga peninggalan seni budaya lainnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan keliling lagi di Taman Purbakala nih teman-teman. Ini cuacanya cukup panas ya, tapi di sini sejuk teman-teman karena banyak perpohonan. Nah, ini ya. Nah, ini suasananya sini. Jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan, ajak keluarga, ajak anak-anak, tempat ini cocok nih teman-teman. Jadi sekalian rekreasi ya, dan juga mengenalkan sejarah kerajaan Sriwijaya kita nih teman-teman. Nah, ini kita sudah di tengahnya nih teman-teman ya, di tengah dari Taman Purbakala nih ya. Oke, kita jalan-jalan lagi. Kita lihat di sini ada apa nih teman-teman ya. Kita lihat dulu. Nah, kita sudah masuk. Oh, ini batu
peletakan batu pertama mungkin ya teman-teman. Nah, jadi Taman Purbakala ini berdiri pada tanggal 22 Desember 1994 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto ya, presiden kedua dari negara kita nih teman-teman. Nah, ini ada batu apa ini? Ini prasasti teman-teman, prasasti Kedukan Bukit. Oke, ini namanya prasasti Kedukan Bukit. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini prasasti Kedukan Bukit. Oke, tempatnya cukup sejuk ya teman-teman. Jadi lumayan untuk kita rekreasi di sini. Tapi biasanya sore-sore lumayan ramai sih teman-teman. Kita kesini siang hari. Oke, kita jalan lagi ke ujung sana ya teman-teman ya. Kita jalan lagi ke ujung. Situ ada apa tuh situ? Nah, di sini ada odong-odong ya. Nah, mungkin sore di sini ramai kan, nanti ada yang naik odong-odong loh. Untuk anak-anak, nah itu dibuat tempat untuk climbing ya, semacam glamping. Kalau glamping itu naik gunung kita, tempat glamping. Nah, itu ada rumah penjaganya ya teman-teman, di situ ya. Nah, kita jalan lagi ke sini. Di sini banyak suara-suara burung jangkrik, jadi asri ya. Tuh tadi teman-temannya. Nah, itu sepertinya lagi membuat tempat baru ya, tempat untuk glamping atau tempat outbound ya. Nah, jadi teman-teman bisa outbound di sini, itu sedang dibuat. Kita mau naik ke jembatan kecil itu teman-teman. Situ ada jembatan kecil. Ah, ini danau apa nih, tapi sepertinya eceng gondoknya penuh ya teman-teman ya. Eceng gondoknya sepertinya penuh nih. Nah, ini jembatan kecil. Wah, ini banyak eceng gondok. Wah, ini teman-teman yang tahu eceng gondok ini tanaman dari mana ya, bisa komen ya teman-teman. Ini jembatannya lumayan panjang nih teman-teman ya. Jembatannya lumayan panjang. Kita jalan dulu. Ush. Nah, itu ada taman bermain. Kita mampir dulu ke sini. Nah, situ tempat nongkrong ya. Itu tempat nongkrong. Nah, ini kita sedang di tamannya nih teman-teman ya. Ini taman buat kita nongkrong ya, ngajak anak-anak. Cocok juga nih teman-teman untuk spot foto. Oke, spot foto juga oke ya. Nah, kita sudah di sini. Oke, kita duduk dulu di sini teman-teman ya. Nah, ini ada semacam keterangan ya. Ini penjelasan tentang situs Karanganyar, situs struktur bata dan sebagainya macam ya teman-teman ya. Nah, kita istirahat dulu di sini nih teman-teman. Nah, ini di ujung dari Taman Purbakala nih teman-teman. Nah, ini suasananya seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah mengelilingi situs Taman Purbakala ya teman-teman. Nah, kita sudah mengelilingi situs Taman Purbakala. Kita akan jalan-jalan lagi ke tempat lainnya nih teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung subscribe dulu akun saya ya teman-teman, biar kita semangat buat upload video teman-teman.